cairan yang keluar dari tubuh korban dapat ya membahayakan diri. Iya, aman keadaannya. Ya, karbon dioksida, ya kan. Meskipun ada oksigen yang keluar kan, tapi sedikit. Biarkan luar sana keluar. Nah, misal kita 2 orang, nah seperti itu, ya 1 orang bisa mengamankan area dulu. Kita minta izin, Pak, nama saya Nur Hadi, saya mempunyai kemampuan pijat jantung, bolehkah saya menolong korban? Ya. Setelah itu kita amankan area, pastikan aman. Nah, singkirkan barang-barang yang bisa mengancam ya atau mengganggu. Setelah itu, setelah situasi aman, ya jangan lupa juga. Pak, minta tolong panggilkan medis terdekat beserta ambulannya. Nah, dari itu kita cek respon korban. Respon korban itu ada 5, yaitu AKPU, alert, verbal, painful, ya, dan unresponsive. 4 ya, ada 4. Alert, nah, alert itu orang yang sadar sepenuhnya, bisa kita ajak komunikasi dan lain-lain. Ya. Verbal hanya dia perintah sederhana. Pak, tolong gerakkan tangannya. Nah, Pak, tolong ini. Nah, itu perintah sederhana. Painful, yaitu nyeri tekan atau baru kita cubit dia aduh. Ya, seperti itu. Kalau kita perintah, Pak, kelelahan ini, dia diam aja. Tapi kita cubit, aduh. Nah, itu painful. Unresponsive, dia tidak ya. Itu ada 4 cek kesadaran. Pertama kita cek, kita panggil Pak atau Bu, Pak, Bu, ya. Setelah itu kita tepuk bisa. Pak. Berarti kan dia tidak respon. Kita respon dengan painful. Boleh kita cubit, boleh terakhir kita gerus di sini. Ya, ini juga nyeri tekan atau kita ini kan sakit kan ini. Ya, ini juga painful. Kita tekan di sini, dia terasa atau tidak. Kalau tidak terasa berarti dia unresponsive. Ya, unresponsive langsung kita lakukan yaitu cek nadi dan nafas. Ya, dulu cek nadi dan nafas dilakukan selama 5-10 detik ya. 5-10 detik dengan posisi seperti ini. Tapi sekarang hanya cek nadi aja. Seperti ini, pandangan mata kita lihat naik turunnya dada. Ya, karena masa pandemi, karena di sini pernafasan bisa ya, nah seperti itu. Jadi kita seperti ini, ya, kita fokus ke naik turunnya dada. Kalau orang bernafas kan pasti dadanya naik turun. Sambil cek nadi, kita hitung 1, 2, 3 sampai 5-10 detik. Ya, posisinya kaki tetap seperti ini. Ya, seperti ini. Ditakutkan apabila ada dorongan, kita bisa seperti ini. Dorongan dari belakang. Kalau posisinya seperti ini ya, takutkan ini kan Pak. Atau posisi ini, pakai kepala kan Pak. Kalau posisi seperti ini, ya. Oke, cara cek nadi karotis ya Pak ya. Ini posisinya di sini Pak. Ya, posisinya di sini. Jangan seperti ini. Ya. Kenapa? Iya. Ya, karena yang melihat orang awam Pak, dikira kita mencekek dia. Oh iya. Perspektifnya dari sana kan? Ya. Ya kan? Kalau dari sana saya seperti mencekek kan Pak. Betul. Padahal kita mengecek nadi. Ya. Nah, posisinya seperti ini Pak. Cek nadi. Posisi mata memandang ke dada, naik turunnya dada. Selama 5-10 detik. Ya. Apabila tidak ada nadi, tidak ada nafas, langsung kita lakukan RJP, resusitasi jantung paru.
Ya. Nah, kita expose pakaian korban, Pak. Nah, untuk menentukan titik tekan. Boleh kita expose. Ya. Beri privasi apabila itu wanita, ya, tidak perlu kita expose, kita raba aja untuk melakukan penekanannya, menentukan titik tekannya. Ya. Nah, tengah-tengahnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Kita harus bersikap secara profesional, ya Pak ya. Meskipun dia wanita, ya. Jangan sampai, ya, mohon maaf ya Pak ya. Nah, ini posisi wanita seperti ini tambah dia enak nong ini. Kesempatan Ya, dalam ya kan Pak, biasanya kan orang-orang melihatnya itu kan kalau kita sebagai penolong kita harus bersifat profesional. Nah, apabila ini perlu dibuka pada waktu pemeriksaan fisik, ya beri. Nah, kita tutup. Beri dia privasi, ya. Nah, seperti ini Pak. Kita kunci dengan tangan sebelahnya. Mata kita tertuju ke muka, bukan ke belakang Pak. Nah, ditakutkan dia sadar kita masih di. Ya kan Pak? Ya. Dia sudah sadar tapi kita tidak tahu Pak. Kita masih di sini aja Pak. Masuk akal. Nah, posisinya seperti itu. Nah, ini sudah posisi seperti ini. Mata kita mengarah ke muka dia. Nyesek lagi los malam. Ya. Nah, seperti ini. Kita pijat selama 5 siklus, ya. 30 pijatan, 2 tiupan. Bisa dengan 2 penolong, Pak. Satunya di sini melakukan jotras. Ya, membuka jalan nafas. Yang tadi jotras seperti itu. Ada 2 orang. Ini dibuka biar lebih maksimal. Ya. Untuk hitungannya bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Baru kita kasih nafas 2 kali. 1, 2. Berarti langsung kita pijat. Hah? Ditiup ini. Kalau dulu, kalau mutu-mut ya, ini ditutup, mukanya, mulutnya ditiup. 1, dibuka hidungnya, baru tiup lagi. Nah, tapi dalam masa pandemi kita tidak disarankan, tidak dibolehkan lagi mutu-mut, Pak. Tiupnya pelan apa keras, Pak? Kalau Nah, selama 1 detik, Pak, 1 detik aja. Kalau bayi dulu ya, hanya ini, mulut, pipi aja, gelembungan pipi kita tiupkan ke bayi, seperti itu. Bukan dari perut atau dada ya. Nah, kalau bayi dulu hanya. Nah, kalau bayi stop di mulut. stop di mulut. Kalau bayi, ya. Selama 5 siklus. Kalau sudah siklus kelima, ini 5, baru cek nadi dan nafas lagi. Ya. Kalau itu belum ada nadi, tidak ada nadi, tidak ada nafas, kita lakukan lagi RGB 5 siklus lagi. Jadi batasannya, ya, sampai penolong kelelahan, ya, sampai medis datang, ya. Kalau medis sudah datang, baru kita serahkan ke medis. Sampai si penolong itu kelelahan, Pak. Misalkan ada gantian jadi nggak apa-apa. Iya. Kalau cuma melakukan RGB saja, apa bisa? Bisa. Pijatan ini ya Apa harus itu ya? tanpa, sekarang ini diwajibkan seperti itu. Jadi kita lakukan penekanan
itu 100 sampai 120 kali per menit. Ya, setelah 2 menit kita cek nadi nafas. Tidak ada, kita pijat lagi selama 2 menit. Ya, interval pijatannya yaitu 100 sampai 120 kali per menit. Berarti kalau 2 menit berarti 200 sampai 240 kali. Nah, bisa 1 detik 2 kali kan? Ya. Nah, kalau itu kan saya 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jedanya kan nggak sampai 1 detik. Nah, seperti itu. Jadi bukan 1, 2, 3, 4. Nah, penyebutannya kan istilahnya saya hanya menyebutkan 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan kalau Bapak mungkin Bapak-bapak pengen tahu intervalnya bisa di-download di YouTube itu ketukannya. Tut 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 ada. Ketukan untuk melakukan RGB itu ada. Ada musiknya, Pak. Kalau mau belajar itu ada musiknya, ketukan aja. Tut 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 tut. Ya. Metronom ya. Ya, seperti itu. Ada itu. Ada ya. Kalau korban yang tenggelam itu sama tumut apa? Disedot atau Iya, Mas. Iya. Dia enggak apa? Sejak air yang di TV itu kan Sedang bertinjuk. iya kayak Itu khawatirnya airnya tambah masuk ke korban. enggak, kita kan memompa, Mas. Jadi memompa paru-paru ini dulu. Jadi istilahnya itu membikin paru-paru ini mengembang, membikin kontraksi. Paru-paru ini akan mengembang dan berfungsi dengan normal lagi. Tujuannya seperti itu. Ya, kita bikin paru-paru ini mengembang. Targetnya paru-paru bukan jantung Pak ya, untuk yang kanan itu tadi. Nah, gini Pak ya. Apabila ya gini ya Pak ya. Tidak ada nadi tapi ada nafas. Mungkin tidak, Pak? Mungkin. Tidak mungkin. Tidak ada nadi tapi ada nafasnya. Mungkin ya? Tidak mungkin. Tapi tidak ada nafas tapi ada nadi. Mungkin nggak? Mungkin. Tidak ada nadi tapi ada nafasnya. Mungkin nggak? Demit berarti Pak ya. Ya, nggak mungkin Pak ya, karena semuanya itu yang pertama yaitu sirkulasinya. Ya. Ya. Setelah sirkulasi darahnya normal, mungkin kerja otak, baru nafasnya dia baru bekerja. Ya, jedanya hanya beberapa detik lah. Nah, seperti itu Pak. Biasanya langsung diikuti dengan nafasnya. Kalau nadi sudah timbul, mungkin langsung nafasnya bisa. Ya, seperti itu. Airnya dari nafasnya itu ya. Tetap sama ya Pak. Tetap. Ya. Kalau dulu dilakukan breathing Pak, jadi 12 kali per menit. Nah, dilakukan breathing aja. Kalau tidak ada nafasnya, ya, tapi tetap ada nadi. Kalau ada ini Pak, ya. Kalau tanda-tanda korban sadar tadi kan Pak, mungkin dia bisa langsung sadar, bisa langsung muntah. Kita miringkan stabil Pak. Ya, cara memiringkan stabil, Mas, volunteer satu Mas. Sana, kepalanya di sana. Nah, seperti ini ya Pak ya. Kalau kita sudah RGB, orang ini sadar, ya, kita miringkan stabil, ya, menunggu medis datang, ya. Dia batuk-batuk, kita miringkan stabil. Nah, ini bisa di atas. Nah, ini di samping pipinya. Ya, ini kaki bisa ditekuk satu Pak, ya, atau disilangkan seperti ini. Nah, kita miringkan. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk penyangga di sini. Yang ini, nah, penyangga. Kalau ini biasanya tangannya yang menyangga di sini Pak. Nah, seperti ini. Ini nyaman. Ya. Ya. Tapi kita harus tetap cek karena korban ini kan tidak stabil, Pak. Korban tidak stabil, dicek 5 menit sekali, Pak. Tanda-tanda vital tadi apa? Nadi,
nafas, Pupil mata normal. ya pupil itu kita cek selalu Pak. Ya. Nah, seperti itu. Apabila korban sudah tidak sadar, kalau dia miring stabil kan kemungkinan cairan itu pasti keluar, sumbatan itu keluar. Dia juga merasa nyaman. Ya, seperti itu Pak. Tidak menutup kemungkinan kita miringkan ke sebelah kiri Pak. Ya. Kalau mungkin ada cedera di sebelah kanan, miringkan ke sebelah kanan. Ya, mungkin kita miringkan sebelah kiri. Tergantung itu Pak ya, istilahnya situasional seperti itu. Tapi lebih nyaman kita miringkan ke sebelah kanan. Kenapa Pak? Karena tidak menekan jantung. Ya, kalau kita paksakan miring ke sebelah kiri, ya itu situasional Pak ya, tidak ada masalah sebenarnya. Nah, kita lebih maksimal kita miringkan ke sebelah kanan karena tidak membebani kerja jantung. Ya, seperti itu. Kalau kita tidur pun Pak, kalau kita miring ke kanan kan lebih nyaman Pak. Ya, daripada kita miring ke kiri biasanya. Seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Oh, kurang 15 menit.